Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bagaimana caranya menentukan ukuran penyebaran data, terutama terkait simpangan ya. Oke, jadi yang pertama akan saya bahas adalah simpangan. Apa itu simpangan? Simpangan ini merupakan jarak ya, jarak nilai yang kita peroleh dibandingkan dengan rata-rata. Di contohnya misalkan saya punya interval ini ya, interval nilai terkecilnya 48, nilai terbesarnya 54. Berarti anggap misalkan saya punya nilai 48 nih. Nah, 48 ini saya bandingkan dengan nilai rata-ratanya. Misalkan anggap nilai rata-ratanya 72. Berarti berapa sih jarak antara 48 sampai 72 atau selisihnya gitu ya. Berarti misalkan saya dapatkan jaraknya 24 gitu. Berarti itulah yang dinamakan simpangan. Jadi yang seharusnya dapatnya sama dengan nilai rata-rata tapi berbeda ya, makanya namanya simpangan. Oke, sekarang kita sama-sama coba untuk mencari nilai simpangannya. Ya, jadi nilai simpangan itu diperoleh dari X. Ketika kita bicara data kelompok, berarti kita tidak menggunakan nilai terkecil dan nilai terbesar ya, menggunakannya, melainkan kita gunakan nilai tengah. Oke, bagaimana caranya mencari nilai tengah? Nilai tengah ini diperoleh dari nilai terkecil, kita tambahkan dengan nilai terbesar, baru kita bagi dengan 2. Oke, jangan lupa ini perlu kurung buka dan kurung tutup ya. Oke. Nah, kemudian satu nilai tengah sudah ketemu, kita baru scroll ke bawah ya. Oke. Nah, selanjutnya kita mencari nilai simpangannya tadi. Nilai simpangan artinya kita kurangkan nilai tengah kita dengan rata-rata. Rata-rata ini ya, rata-rata datanya ya. Berarti nilai rata-rata. Oke. Nah, kita coba ya satu persatu. Jadi nilai tengahnya 51 kita kurangkan dengan nilai rata-rata. Oke, selanjutnya 58 kita kurangkan. Oke, sampai bawah ya. Berarti kita bisa coba satu-satu nilai tengah kita kurangkan dengan rata-rata. Oke, nilai tengah kita kurangkan dengan rata-rata. Nilai tengah kita kurangkan dengan rata-rata. Nilai tengah kita kurangkan dengan rata-rata. Kemudian nilai tengah kita kurangkan dengan rata-rata. Nilai tengah kita kurangkan dengan rata-rata. Oke, setelah dapat, ini tadi berarti namanya simpangan ya. Simpangan. Oke, untuk mencari skor rata-rata simpangan, kita perlu membuat nilai simpangannya ini menjadi mutlak. Artinya apa? Artinya nilai simpangan ini yang akan kita gunakan selanjutnya untuk mencari rata-rata simpangan tidak boleh tidak bernilai negatif ya. Berarti kita bisa menjadikan dia positif ya, atau memutlakkan dengan cara sama dengan negatif. Kita klik yang nilai negatif saja ya. Yang negatif saja, satu saja saya enter, kemudian silahkan di scroll, tapi ingat di scrollnya hanya sampai nilai yang ada negatifnya. Oke, yang tidak ada negatifnya kita tidak perlu scroll, jadi kita masukkan rumus baru, langsung sama dengan, kemudian diklik datanya. Di enter ya. Oke, kemudian kita scroll ke bawah. Nah, kita ketemu nilai XI dikurangi nilai rata-rata yang bernilai positif ya. Oke. Nah, dari sini untuk mencari rata-rata simpangan sama seperti kita mencari rata-rata data kelompok. Jadi nilai rata-rata simpangan ini simpangan ini kita kalikan dengan frekuensi ya. Simpangan dikali frekuensi. Ingat, yang kita kalikan dengan frekuensi adalah nilai yang positif ya. Oke. Simpangan kita kali dengan frekuensinya. Oke, sampai
satu saja ya, baru kita scroll ke bawah. Oke, jika komanya terlalu banyak, kita bisa kurangkan hingga 1 di belakang koma. Oke, setelah ketemu simpangan dikali frekuensi ini, baru kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan tabel yang baru saja kita peroleh. Oke, saya pakai auto sum. Oke, langsung di enter. Nah, setelah ini baru kita dapat menentukan nilai rata-ratanya. Dari mana nilai rata-ratanya? Dari hasil penjumlahan simpangan dikali frekuensi ini, kemudian kita bagi dengan banyaknya data ya, 108 ini. Kemudian kita enter. Oke, ini adalah rata-rata simpangan yang kita peroleh. Jadi ini banyak data ya. Banyak data atau jumlah data. Oke, kemudian kita lanjutkan bagaimana caranya kita mencari simpangan baku. Ya, kalau tadi kita mencari simpangan, sekarang kalau simpangan baku, data dari nilai simpangan ini, ya simpangan ini boleh yang sudah saya positifkan atau yang masih negatif boleh. Ini kita kuadratkan. Ya, jadi saya kasih nama kuadrat simpangan. Atau simpangan dikuadratkan. Oke. Bagaimana caranya? Berarti kita ketik sama dengan, kemudian kita klik nilainya ya. Kita pangkatkan 2, munculkan tanda V terbalik, kemudian pangkat 2. Kita enter ya. Nah, tinggal di scroll saja ke bawah. Oke, kemudian setelah itu, setelah saya ketemukan nilai simpangan dikuadratkan ini, ya sama dengan yang sebelumnya kita totalkan. Kita totalkan dari atas sampai bawah. Oke, ketemu sudah ya ini jumlah ya, jumlah semua ini dari sini sampai sini tadi jumlah. Oke, untuk mencari simpangan baku, ya kita butuhkan akar kuadrat ya, karena rumusnya akar kuadrat berarti kita munculkan SQRT ya. SQRT itu artinya kepanjangan dari square root of number. Jadi artinya akar kuadrat. Akar kuadrat dari mana? Akar kuadrat dari hasil penjumlahan ini tadi kita bagi dengan banyaknya data dikurangkan dengan 1. Oke, baru di enter. Nah, ketemu sudah simpangan bakunya 4,3 ya. Oke, kita kurangkan komanya hingga tinggal 1. Kemudian varians. Kita lanjutkan dengan varians. Varians ini sama dengan simpangan baku ya. Bedanya apa? Jadi dari nilai simpangan baku itu kita pangkatkan 2. Munculkan tanda V terbalik tadi kita pangkatkan 2. Oke, nah kalau muncul seperti ini di Excel kalian, ini artinya angkanya terlalu banyak, kita bisa kurangkan komanya dengan pencet yang atas ini ya, yang di bawah number yang panah ke kanan. Oke, nah muncul sudah 18,6 ya. Sekarang kita lanjutkan untuk mencari Z-score. Z-score itu bisa diperoleh dari simpangan tadi ya, XI dikurangi X bar, kemudian dibagi frekuensi. Nah, hanya saja untuk mencari Z-score kita gunakan simpangan yang ada nilai negatifnya yang pertama kita dapatkan ya. Ini kita sum, auto sum ya. Oke, kemudian dapatnya 20,7. Kemudian Z-score ini auto sum-nya tadi kita bagi dengan simpangan yang kita dapatkan. Oke. Oke, sampai sini kita sudah dapatkan nilai dari rata-rata simpangan, simpangan bakunya, variansnya, dan Z-score-nya ya. Oke. Silahkan mencoba.